Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandonya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau kerana aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan orang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan
minggu ke-25 tahun liturgi A di tahun 2020. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita Allah bukan adil saja. Allah pun murah hati, karunia, belas kasihan, keampunan, kind, murah hati, full of compassion, penuh dengan belas kasihan, slow to anger, perlahan-lahan marah, abounding in love, penuh banyak dalam cinta, good to all, baik kepada semua, dan compassionate to all his creatures, belas kasihan kepada semua pencipta-pencipta dia di langit atau di tanah atau di laut. Dia belas kasihan kepada semua spesies dia dalam penciptaan dia yang biodiversity. Ini betul gembira. Pembacaan Injil hari ini memberitahu kita kerajaan Allah macam satu tuan rumah. Dia cari orang pekerja kerja di kebun anggur dia. Ada dia panggil pukul 6 pagi. Ada juga pukul 9 pagi. Ada juga tengah hari pagi. Ada juga pukul 3 petang. Akhirnya ada juga pukul 5 petang. Dan mereka bersetuju dengan dia. Satu dinarius atau satu dinar satu hari. Itu gaji satu hari. Dan bila masa bayar, itu tuan dia bayar itu yang akhir dulu. Walaupun mereka kerja 1 jam saja, pukul 5 sampai pukul 6 petang, dia kasih dia gaji satu hari, 1 dinar. Bila sampai orang yang awal datang, mereka sangka mereka ada lebih daripada orang yang lambat datang. Tapi mereka pun terima 1 dinar, gaji 1 hari saja. Sebab itu mereka bising kepada tuan. Tuan jawab, saya adil. Sebab saya bayar kau gaji untuk 1 hari. Dan kita sudah janji bersetuju gaji 1 hari, 1 dinar. 1 dinar. Itu yang awal datang mereka bising, dia cakap, kita kerja 6 pagi sampai 6 petang, 12 jam. Panas matahari, 12 jam. 6 pagi sampai 6 petang. Itu lambat datang, 1 jam saja. Pukul 5 sampai pukul 6 tidak ada matahari panas. Mengapa sama kita gaji? Tapi itu tuan jawab, saya bukan tidak ada adil. Saya bukan tidak adil. Kita sudah janji 1 dinar, gaji 1 hari. Itulah kamu punya gaji. Bagus kau ambil dan jalan. Saya pilih bayar orang lambat. Banyak macam saya bayar kau. Saya bebas guna saya punya wang. Saya suka bayar mereka banyak. Itu saya punya suka. Kau cemburu. Kau cemburu. Sebab saya murah hati. Dengki atau cemburu atau iri hati. Jealous. Sebab saya murah hati. Sebab saya generous. Jelas. Jelas. Injil memberitahu kita. Allah bukan adil saja. Allah murah hati. Karunia. Dan belas kasihan.
Sebab orang yang terakhir datang, pukul 5 datang, jelas mereka tidak ada kerja. Mereka menanggul, jobless. Mereka tidak ada kerja, tidak ada gaji, tidak ada wang. Tidak ada wang beli makanan untuk anak-anak mereka. Sebab itu Tuhan kasih mereka kerja, kasih mereka gaji. Supaya mereka ada wang beli makanan untuk anak-anak mereka. Tuhan belas kasihan, Allah belas kasihan. Jelas. Akhirnya Injil memberitahu kita, siapa akhir jadi pertama. Siapa pertama jadi akhir. Artinya, orang bukan Yahudi, orang bukan suci, orang dosa, orang Gentile, orang kafir. Mereka lambat dipanggil, tapi pertama masuk surga. Orang Yahudi pertama dipanggil, akhir masuk surga. Apa erti itu? Jelas. Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Sebab itu, Sankti Paulus cakap begini. Sankti Paulus memberitahu kita tentang rancangan Allah belas kasihan untuk selamat kita. Sankti Paulus cakap, kabar gembira diumum kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tolak, tidak terima. Habis itu, kabar gembira diumumkan kepada orang kafir, orang tidak suci, orang dosa, orang Gentile, orang bukan Yahudi. Mereka terima kabar gembira. Bila mereka terima kabar gembira, mereka dapat belas kasihan Allah. Bila orang Yahudi tengok orang tidak suci, orang kafir, terima kabar gembira dan dapat belas kasihan, mereka cemburu. Iri hati, dengki. Sebab itu, mereka pun terima kabar gembira. Mereka pun dapat belas kasihan. Beginilah rancangan Allah belas kasihan. Orang Yahudi yang suci, orang kafir, orang dosa yang tidak suci, semua terima belas kasihan Allah, semua diselamatkan oleh Allah. Itulah rancangan Allah untuk penyelamatan dunia. Rancangan belas kasihan. Akhirnya Sankti Paulus cakap, Allah kasih di penjara semua orang dalam tidak taatan. Supaya dia boleh kasih belas kasihan untuk semua orang, semua dunia. Yahudi suci atau bukan Yahudi kafir yang tidak suci. Beginilah rancangan Allah. Rancangan belas kasihan untuk selamat manusia. Ini kamu boleh baca di Minggu 20. Hari ini Minggu 25 tahun A. 5 minggu dahulu, Minggu 20 tahun A. Inilah Sankti Paulus cakap. Pembacaan kedua. Bab 11 Roma. Roma 11, bab 11. Ayat 13 sampai 15, 13 sampai 15 dan ayat 29 sampai 32. Ayat 29 sampai 32. Inilah Sankti Paulus cakap, bagus kau balik rumah, kau di rumah, bukalah minggu yang ke-20 tahun A, pembacaan kedua. Kamu bacalah.
baru kau faham. Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Tapi susah masuk otak kita. Sebab kita bukan belas kasihan. Kita adil. Akhirnya adil pun tiada. Damai pun tiada. Cakap satu kali lagi. Supaya masuk otak kau. Dan masuk hati kau. Masuk perbuatan kau. Allah bukan adil saja. Allah murah hati. Allah karunia. Allah belas kasihan. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita Allah pun keampunan. Allah keampunan. Pembacaan pertama dari Isaiah panggil orang berdosa. Tobatlah. Mengapa tobat? Sebab Allah keampunan. Dan pembacaan pertama memberitahu kita fikiran Allah dan rancangan Allah lain daripada fikiran manusia dan rancangan manusia. Pembacaan pertama memberitahu kita macam langit tinggi di atas bumi. Fikiran Allah dan jalan Allah tinggi di atas dari fikiran manusia dan jalan manusia. Fikiran manusia adil. Fikiran Allah ampun. Jangan lupa, ini baru barangkali kamu sudah bosan dengar. Sebab ini quotation yang favorite saya. Sankti Papa, Sankti Johannes Paulus II, di tahun 2002, untuk New Year's Day, tahun baru, dia kasih ini message surat kepada dunia. Dan jangan lupa, tahun 2001, September 11. 2001, September 11. Berapa bulan ikut itu, Sankti Papa kasih ini surat. Ini message untuk dunia damai. Tema dia punya message. Tema untuk dia message. World Day of Peace, New Year's Day, 2002. Berapa bulan saja September 11 jadi. Dia cakap inilah yang selalu saya cakap. There can be no peace without justice. But there can be no justice without forgiveness. Tidak ada damai kalau tidak adil. Adil pun tidak ada kalau tidak keampunan. Sebab kalau tidak ada keampunan, kau tahulah. Adil jadi belas dendam, marah, benci. Damai jadi perang, bunuh orang, ganas. Tetapi kalau ada pengampunan, tidak ada marah, benci dan belas dendam. Ada damai, tidak ada perang, bunuh dan ganas. September 11, 2001. Sankti Papa cakap 2002 New Year's Day. Tahun baru, hari tahun inilah dia cakap. There can be no peace without justice. There can be no justice without forgiveness. Tidak ada damai kalau tidak adil. Kalau tidak adil. Tapi adil pun tidak ada kalau tidak ada keampunan. Jangan lupa. Allah selamat dunia dengan pengampunan bukan dari adil. Kalau Allah adil, kita di neraka. Mana ada adil? Tengok salib Kristus, ada tak adil? Allah tidak ada dosa mati. Untuk kita orang dosa, mati hidup, bangkit hidup. Adil, adil,
adil, cinta belaskan kampunan penyelamatan. Allah selamat dunia dengan pengampunan, bukan dari adil. Kau Kristian, kau pun boleh selamat dunia dengan keampunan. Mazmur ikut pembacaan pertama. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, panggil kita puji Allah. Bahagian kedua, memberitahu kita mengapa puji Allah. Because He is kind, murah hati. Compassionate, belas kasihan. Slow to anger, perlahan marah atau panjang sabar. Abounding in love, panjang cinta. Good to all, baik kepada semua. Compassionate to all His creatures, belas kasihan kepada semua penciptaan Dia, di langit, di tanah atau di laut. Belas kasihan kepada semua spesies-spesies di penciptaan Dia. Penciptaan Dia yang biodiversity. Bahagian ketiga, macam bahagian kedua, dia cakap Allah adil dan cinta. Dan dalam bahagian ketiga ada sesuatu penting. Memberitahu kita, the Lord is close to all who call Him. The Lord is close to all who call Him. Allah dekat semua yang panggil Dia. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali response. The Lord is close to all who call Him. Who call on Him from their hearts. Panggil Dia dari hati kita. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali. Allah dekat kepada orang yang panggil Dia. Sebab itu hari ini dan sekarang panggillah kepada Allah. Kasihlah kau kindness, murah hati. Full of compassion. Kasih kau belas kasihan. Slow to anger, perlahan-lahan marah atau panjang sabar. Sabar. Abounding in love, penuh dengan cinta. Panjang dalam cinta. Just, adil. Loving, cinta. Cakap pendek. Cakap pendek. Untuk semua pembacaan. Panggillah Allah sembahyang kepada Allah. Kasihlah kau cinta, belas kasihan, keampunan dan penyelamatan. Supaya kau boleh umum kabar gembira kepada semua dunia. Kau boleh mengumumkan kabar gembira, cinta, belasan, kampunan penyelamatan untuk semua dunia. Supaya bukan kau saja pergi surga, tapi semua dunia pergi surga. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada penting mau memberitahu kita. Pembacaan kedua memberitahu kita, Sankti Paulus di penjara. Sana dia ada dilema. Dilema artinya bahasa Inggeris. Tidak tahu pilih mana satu. Dua-dua pun penting. Sankti Paulus tidak tahu pilih mana satu. Dia mau mati untuk Kristus. Jadi mata. Supaya dia boleh tinggal di surga sama-sama Kristus selama-lamanya. Tetapi dia pun mau hidup untuk umum kabar gembira kepada orang Philippines. Sungguh pun hati dia suka
mati, jadi satu mata, dan pergi surga sama-sama Kristus selama-lamanya. Semua pun dia suka itu. Tapi dia pilih hidup untuk umum kabar gembira kepada orang Philippines. Sebab itu pemecahan kedua hari ini panggil kau. Ikutlah Sankti Paulus. Pilihlah hidup untuk umum kabar gembira kepada seluruh dunia. Supaya bukan kau saja pergi surga, supaya semua dunia pergi surga. Umumlah kabar gembira. Allah cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Tidak Roh Kudus kita tidak boleh buat apa-apa kecuali dosa. Sebab itu selalu habis liturgi Sabda kita pergi merayakan liturgi Eucharistia. Di sana kita merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus bangkit kasih kau dan saya Roh Kudus untuk umum kabar gembira kepada dunia. Untuk kabar gembira Allah cinta, belas kasihan, keampunan dan penyelamatan. Dan lagi dengan kuasa Roh Kudus kita boleh buat apa Kristus sudah buat. Bahasa Inggeris cakap kita boleh praktis apa kita preach. Kita boleh praktis apa kita preach. Apa kita umumkan kabar gembira. Kita boleh buat kabar gembira macam Kristus. Macam Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus. Kita boleh cinta. Belas kasihan. Ampun orang. Dan selamat dunia. Amin.